Kalau sebulan belum lunas, akan lebih parah dari ini. Ayahku tukang judi, bahkan ibu yang sakit-sakitan. Aku mau bicara. Aku? Hei bocil, kamu salah orang ya? Hanzea, umur 27 tahun, tinggi 168 cm, dan berat badan 98 kg. Hei bocil, kamu itu siapa? Aku Niko. Kita bicara di tempat lain saja. Hanzea, aku mau urus kamu. Urus? Makan, main, tidur sama aku. Anak kecil, walaupun nikah muda itu bagus, tapi jodohmu harusnya ada di sekolah TK. Harusnya aku ini adalah ibumu. Ya, memang kamu kan jadi mamaku. Kondisi mamamu sekarang hutang judi karena papamu kan? Bocil ini seperti dari keluarga kaya. Dia bukan orang yang susah. Kalau aku jadi ibumu, hargaku gak murah sama sekali. Aku mau 1 miliar. Kan uangku. Terserah mau isi berapa. Aku mau 200 juta. 100 juta untuk DP-nya. Dan setelah deal, bisa berhenti kapanpun juga. Oke? Mami, mohon kerjasamanya ya. Mari bersulang. Kenapa aneh sekali? Anggur ini begitu kuat sekali ya. Hey, what you doing to me, babe? I'm really feeling your swag. You got me twisted like that. Smoking on your vibe. Papa, Mama, selamat malam. Got me straight hitting the floor. Ganteng banget. Dadanya empuk banget. Kamu siapa? Bayangan, bahkan di mimpi seperti ini, masih bisa dibully kamu. Mukanya memang tampan, nilainya 99. Kamu sangat sombong. Kamu tahu siapa aku? Hidung belang! Siapa yang menyuruhmu? Kutanya juga, kenapa kamu ada di kasurku? Kasurmu? Lihatlah, ini rumahku. Katakan, berapa? Kamu ngeremehin aku ya? Ambil kembaliannya. Ini. Niko, kamu macam-macam lagi ya? Itu mamaku. Hormatilah dia. Kamu tahu dia mamahmu?
Harusnya tahu, dia malakin aku 50 miliar. Yang malak bukan Mama. Niko selidiki. Yang pemerasan 50 miliar. Ini agak aneh. Mamahnya sakit mental. Gak apa-apa. Dia cuma buat reproduksi saja. Kata-kata kotor. Jangan diulangi lagi. Oke. Papa salah. Ada lagi, Papa buat Sylvie terkenal. Aku balas budi sekarang. Sekarang dia berusaha mau masuk ke keluarga Shan. Aku dan nenek gak setuju. Nyonya, Tuan Muda nungguin. Nyonya, kamu itu mamaku. Wajar kalau dipanggil Nyonya. Gak mau sama aku lagi, kah? Aku belum tanya, siapa pria itu? Itu papaku. Apa? Kenapa aku ada di ranjangnya? Dia papaku, dan kamu mamaku. Itu sudah sewajarnya, kan? Apa maksudnya ini? Gak mau sama aku lagi, kah? Mama, maafin Niko. Jangan telantarin aku lagi. Astaga Tuhan, aku jadi keibuan seperti ini. Ketika lihat dia manja begini, aku jadi semakin sedih. Ini fotoku kamu dapat dari mana? Ini mamaku. Mama? Mamaku kabur setelah melahirkan aku. Anak yang malang ini buat jadi ibunya sampai mencuri fotoku. Niko, Mama selalu sayang sama kamu. Niko juga sayang sama Mama. Niko. Hanzea Agra? Sylvie? Hanzea, kenapa kamu ada di sini? Ini jelas-jelas bukan rumahmu. Apa nggak boleh ada di sini? Kamu... Oke, mau bohongin anak kecil ya? Niko, kemari. Kamu jauhin bibi jahat ini ya. Mamaku bukan orang yang jahat. Kamu benar-benar nipu ternyata. Niko, perempuan ini sama sekali nggak benar hidupnya. Dia kesini pasti cuma mau uang saja. Kamu jangan tertipu. Mamaku bukan tukang tipu. Kenapa Niko bisa panggil kamu maminya? Penjaga, kamu mau diam saja? Kalau Niko diapa-apain sama wanita ini, apa kamu mau tanggung jawab? Bertahun-tahun kamu masih begini, ha? Pesta kampus, ditidurin orang, terus cuti langsung hamil. Dasar murahan. Kamu masih saja ngeyel. Aku sakit dan minta cuti. Jadi ini fitnahmu kan? Itu yang kamu ketahui? Ya, sakit memang. Sakit penyakit kotor. Siapa yang gak tahu perutmu semakin membesar? Siapa yang gak tahu perutmu semakin membesar? Bahkan gak berani keluar. Hanzea, kamu harus sembuhkan dirimu ya. Setelah itu bisa belajar lagi. Ayo. Yang benar saja. Sylvie, kamu ngeyel sekali ya. Dan akan kugugat kamu. Fitnah lebih kejam dari habisi orang lain. Niko, omonganmu benar juga. Percayalah kepadaku. Dasar anak sialan. Kubaikin kamu selama ini. Malah bantu orang lain. Kasian. Kamu sedang kerja kan? Kasian. Kenapa anak ini lagi? Ibu, ini popok siapa? Ini punyaku. Dan botol susu? Sudah lama aku cari-cari. Baru ketemu akan kukasih seseorang juga. Ya. Terus ini juga. Itu punyaku juga. Apa mungkin? Niko, aku pulang dulu ya. Ibu, apa aku pernah melahirkan? Kamu, kenapa mengagetkan? Ibu saja. Kenapa tanya begini? Ibu, apa aku pernah melahirkan? Ya. Kenapa kamu bahas gosip ini lagi? Duduklah. Dulu sekali,
Ada seorang senior yang sangat iri kepadamu. Ketika kamu izin sekolah, mereka sudah sebarkan banyak gosip ini, bukan? Kamu pernah melahirkan, masih nggak tahu? Aku nggak kepikiran sama sekali ada tespek itu. Ternyata aku juga nggak pernah punya adik sama sekali. Aku sudah tua, kasih tahu saja. Bagaimana keadaan anakku? Pasien gak respon lagi. Bisa jadi mentalnya rusak. Bisa jadi gila. Anakku. Zea, memikirkan terus hanya membuat tidak ada gunanya. Oh ya, kamu kemana semalaman ini? Ibu, aku sudah punya uang untuk bayar operasi. Ya, Niko? Mama meninggalkan aku. Sudah gak sayang aku lagi ya. Enggak kok, Niko. Terus kenapa Mama kabur? Papa pergi dinas. Aku sendirian di rumah. Bukannya di sana ada penjaga kan? Mama, aku sendirian di sini. Kamu gak usah nangis lagi. Aku akan kembali sekarang ya. Ibu, aku pergi dulu ya. Kamu mau kemana? Kamu... Kenapa suaranya seperti anak kecil? Cepatlah, pedas sekali. Tuan muda, nanti pakai obat mata saja. Bawang merah itu lebih efektif kalau obat ketahuan palsunya. Oh iya. Detail itu kuncinya. Demi keluarga baik. ini, aku rela berkorban. Sini, HP-mu. Oh, ini. Aku akan tipu lagi Papa. Katanya ibu baru Niko itu baik. Gimana dia? Aku gak urus. Oh ya, gimana dengan wanita waktu itu? Yang duta kecantikan? Jangan. Kulihat wanita itu sangatlah cantik. Aku juga mau sih. Aku ingin lihat. Ini dia. Ini infonya. Kenapa dia? Aku duluan. Balikin datanya. Ya, Niko. Beres. Mantap sekali. Tuan muda, diam-diam daftarin jadi duta. Terus Sylvie yang jadi jurinya. Bakalan nekan nyonya nggak ya? Enggak lah. Papa orangnya emosian. Butuh lotus putih buat pincut dia dong. Tapi Tuan dan nyonya nggak saling suka kan? Nanti juga suka. Oh iya. Si bebek tua pun berlari. Pas di jalan, dia menggeleng-gelengkan kepalanya. Mama, satu cerita lagi boleh tidak? Tentu boleh. Mama cari satu lagi ya. Kenapa jelek sekali? Kata si ibu bebek, dia sedang sakit hati dan juga marah. Kamu lagi? Sudah naiknya. Jauh sekali. Zea? Dia sudah keras sekali. Dasar hidung belang.
Kamu gak sabaran ya? Terima akibatnya. And I'll put the dishes together twisted. 'Cause I've got Berani-beraninya dia tes veternitas tengah malam. Pasti dia punya anak haram di luar sana. 2 kali tamparan ini, semoga saja dia kapok. Enggak, harus pergi sekarang juga. Mama! Mama! Mama sekarang mau pergi kemana? Kamu bilang papamu hari ini dinas, kan? Aduh. Mungkin papa kangen sama mama, jadi pengen cepat pulang, pengen rasain cintanya mama. Mimpi saja, sekali lagi lihat mukanya, akan kutampar dia lagi. Aku juga. Kamu penurut sekali ya. Ayah bajingan sembunyiin anak haram, dan ibu sampah meninggalkan keluarganya. Sangat keterlaluan. Tinggal di sini. Besok lagi perginya, bagaimana? Niko, kemarin itu aku terlalu berlebihan. Papamu juga sudah pulang. Rasanya aku bahkan gak layak untuk jadi mamamu. Berarti mama gak mau sama aku lagi. Kenapa? Hatiku seperti tertahan. Sudah tanda tangani kontrak. Kalau mama ingkar, harus bayar aku 1 miliar rupiah. Kamu bilang itu bisa dibatalkan kapan saja kan? Bisa dibatalin kapan saja. Tapi harus bayar ganti rugi juga. Hah? Kamu pembohong ya? Mama bisa pakai uang itu buat berobat nenek kan? Itu aku sudah pinjamkan untuk mama. Tapi mama bisa ikutan ini. Nanti kalau ada uang balikin saja ke aku. Pemilihan duta kecantikan kota Hira. Sudah kudaftarkan mama juga. Ide ini tidak terlalu buruk juga. Baiklah, aku akan ikut. Mama! Menang babak awal. Semangat. Pasti bisa. Mama, semangat ya. Mama, semangat. Semangat. Gimana persiapannya? Bajunya bagus sekali ya. Ini oke? Lihat rambutku, bagaimana? Guru Sylvie? Guru Sylvie? Aku Kellen, aku penggemar beratmu loh. Halo. Ya, kamu ngapain ada di sini juga? Ikutan kompetisi duta kecantikan di sini, ha? Terus kenapa? Kebetulan sekali ya, aku jurinya hari ini juga. Kamu dieliminasi. Jurinya bukan cuma kamu saja kan? Kamu gak berhak usir aku. Kamu pikir si murahan kampus kayak kamu ini jadi simpanan dan punya anak haram layak jadi duta kecantikan di sini, ha? Iya benar sekali. Sylvie, kamu bisa seenak jidat fitnah orang lain. Kamu mau apa sih? Waduh, terus kamu apa? Gak pantas dihina, Guru Sylvie. Cuma wanita murahan saja di sini. Gak selevel sama kecoa kayak kamu itu. Benar, tanganku bisa kotor sentuh kamu. Kamu cuma bisa hidup dari jual badan kamu saja. Kamu pantas dieliminasi. Semuanya setuju? Setuju. Wanita murahan mau ikut duta kecantikan. Memalukan. Pergi kamu. Pergi kamu. Pergi saja kamu. Pergi saja kamu. Pergi kamu. Pergi saja kamu. Sean, Pergi saja kamu. wanita yang kusuka dibully orang. Aku akan jadi pahlawannya. Kayak efek jembatan gantung. Dia pasti akan jatuh cinta padaku. Apa aku ini akan dihabisi ayahmu? Syukurin. Gak bisa dibiarin dong. Aku kan bantu kamu. Pak Sean, ada rapat. Rapat ditunda. Ayo ke audisi. Sylvie, kamu mau cari pembenaran? Sebagai panutan, kamu jadi begini? Pembenaran? Bukti dari Guru Sylvie sudah ada. Kamu dasar murahan. Semuanya lihat perutnya dia.
Kamu ada bekas sesar ya? Memang murahan. Ini bekas operasi usus buntu. Mana ada bekas usus buntu sepanjang ini? Kamu ini cuma murahan. Enggak murahan. Sadar kamu. Ini luka apa? Dasar murahan. Kamu tukang bohong. Sekarang sudah ingat? Hah? Akan aku bikin kamu ingat semuanya. Dasar murahan. Aku ingat ini. Apa ini? Selamat, anaknya laki-laki. Niko, ini sudah... Oke, gerak. Baik. Kembalikan. Aku akan membantumu untuk mengingat semuanya. Kembalikan. Lepasin. Kembalikan. Anakku. Berhenti. Aku melahirkan anak. Berhenti. Kalian sudah puas semuanya. Sylvie, kamu bisa mempengaruhi orang lain lewat apa yang kamu lakukan. Hansia, apa yang kamu lakukan? Aku juri di sini. Juri? Juri bisa menyuruh orang membuli orang lain. Kamu itu juri kan? Kenapa gak hormat sama aku? Dominan. Lumayan. Nggak bodoh. Hansia, akan kujatuhkan kamu secepat mungkin. Kasihan. Kamu mau lihat aku ya? Salah pintu. Dia di sini. Itu baru pria. Gak akan bisa diselamatkan. Kenapa aku bisa ada kenangan saat melahirkan? Sepertinya ada yang salah denganku. Babak awal akan dimulai. Semua peserta bersiap. Kamu membungkuk, gak ada semangatnya sama sekali. Kamu gugur. Bedakmu tebal amat sih. Sama kayak 3 peserta tadi. Cukup. Mari sambut Zea Agra. Terima kasih. Hansia, tampilanmu menarik sekali. Tapi sifatmu sangat jelek. Memalukan kalau kamu jadi duta. Gak akan kuloloskan sama sekali. Tapi kalau kamu mau mohon ampun sekarang juga, akan kuloloskan kamu. Di sini ada 3 juri. 2 orang lain pasti akan bertindak adil. Gak seperti orang yang manfaatkan kekuasaannya. Bahkan gak ada yang gak pantas untuk dilantik. Dasar manusia gak tahu diri sekali ya. Dieliminasi. Rekan juri, wanita ini, dia kacau sekali. Gugur. Untukku dia oke kok. Tanggung jawab kita ke sponsor. Bukan kepentingan pribadi. Itu tolak ukur keadilan di sini. Aku pilih dia. Oke. Wira, maksudmu apa? Sudah jelas kan? Aku pilih Zea. Gak akan gugur. Pawana, kamu jangan bikin malu. Gugurkan saja Zea. Pawana, ku yakin dengan keahlianmu bisa nilai siapa yang layak. Terima kasih guru. Kalian... Mana mungkin? Dia sudah singgung Bos Sylvie. Benar sekali. Lolos babak awal. Aku harus kembali dan cari tahu di mana anakku sekarang juga. Kenapa dia bisa lolos? Ternyata benar dia pakai cara apa? Mama,
Selamat atas promosimu ya. Kenapa kamu bisa punya fotoku? Ini mamaku. Mungkinkah Niko adalah anakku? Mama! Niko, aku mau tanya. Kamu tahu mama di foto itu kata siapa? Kamu itu mamaku. Mama itu kamu. Apa itu sungguh aku? Tapi Niko masih sangat muda sekali. Dia tahu apa? Aku harus segera tanya kepada ibu. Niko, ayo kita pulang. Oke. Bu, Zea, kenapa kamu? Bu, ayo katakan. Aku punya anak kan? Tidak mungkin. Apa dia sudah tahu semuanya? Kamu tahu semuanya. Apa itu, Niko? Hah? Karena kamu sudah tahu semuanya, aku tidak akan sembunyikan lagi. Kamu memang punya anak. Di mana? Putrimu sudah tiada. Putri? Jadi bukan Niko? 7 tahun lalu, putrimu tiada gak lama setelah dia lahir. Ayah, jangan sakitin Nana. Matilah! Jangan! Aku sama sekali gak ingat. Anzea, kamu kenapa? Aku gak bisa ingat sama sekali. Lupakan saja, lupakan saja. Duduklah, cepat kemarilah. Duduklah. Jadi aku punya kakak. Mama! Ini. Mama, jangan menangis. Kenapa dia panggil kamu Mama? Halo, Nenek. Oh, Mama, aku nggak enak badan. Astaga, dia demam. Ibu, aku bawa Niko ke rumah sakit dulu ya. Nanti ku jelaskan. Iya, cepat, pergilah. Anak ini, kenapa mirip dengan Zea? Tenang saja, Tuan muda cuma flu dan demam. Minum obat dan istirahat akan membaik. Terima kasih, dokter. Silahkan sebelah sini. Jangan pergi. Mama ada di sini, nah. Mama tidak akan pergi. Mama jangan menangis. Niko akan bantu Mama. Kalau saja putriku nggak tiada, mungkin dia sudah sebesar ini kan. Mana Niko? Putrimu, dia sudah tiada. Tiada. Oh, tiada? Siapa yang tiada? Lepaskan aku. Itu menyakitiku. Putriku sudah tiada. Kenapa? Putri? Kamu punya putri? Apa aku perlu lapor kepadamu? Kamu terlalu ikut campur urusanku. Kamu gak usah lapor. Lagi pula itu putrimu. Wanita ceroboh ini malah aku khawatirkan. Konyol sekali. Dasar pria gila. Pak Theo, bantu aku selidiki Putri Zea. Niko, kamu kan masih sakit. Kenapa keluar? Mama, kamu mau pergi ya? Kamu gak boleh pergi. Karena Niko sangat suka kamu. Kamu temani saja. Tuan muda, Mama, sarapannya. Terima kasih. Papa, hari ini Mama ikut semifinal. Kamu harus antar Mama ke sana ya. baik. Niko, kamu jaga diri di rumah baik-baik ya. Sampai jumpa, Mama. Selidiki kejadian Mama waktu itu. Soal kakakku sangat mendadak. Jangan ganggu Mama dulu.
Terima kasih. Dasar kulkas. Kalau bukan karena Niko, aku nggak bakal peduli sama dia. Bibi cantik. Kalau susunya habis, aku boleh ambil botolnya kan? Oke. Terima kasih, Bibi cantik. Nak, di mana keluargamu? Kenapa kamu bisa sendirian? Mamaku lagi temani adikku. Aku kerja agar bisa belikan susu untuknya. Ambil ini ya. Terima kasih, Bibi. Anak itu seumuran dengan Niko. Aku juga akan begitu untuk adikku. Kalau seandainya putriku masih hidup, mungkin dia sudah sebesar itu. Hanzia, aku sudah suap 3 dari 5 juri. Meski Wira menjaminmu, kamu tetap akan dieliminasi. Apa dia nggak sekolah? Kenapa dia masih ambil botol? Lihat dia mengambil botol bekas. Sedang apa dia? Aku juga tidak tahu. Perhatian semua, yang disebut dieliminasi bisa pergi sekarang. Yang dieliminasi. Pertama, Zea. Hanzia, Zea kan sangat stabil. Gak sangka tereliminasi. Stabil apanya? Hina Bu Silpi, mimpi saja. Benar sekali, kukira dia wanita kaya yang berkoneksi kuat sekali. Ternyata dia begini. Koneksi apanya? Dia wanita pemungut botol bekas. Hanzia, citramu gak berubah ya. Kamu pungut sampah di sini juga. Menjaga, cepat usir pemulung ini dari sini. Tunggu. CEO Hara sudah bicara. Penampilan Zea stabil. Harusnya lolos. Selamat Zea. Kamu lolos. Terima kasih guru. Terima kasih CEO. Dia lolos. Benar, koneksinya kuat sekali. Bisa lolos? Benar, ternyata dia beneran juga tidak tahu. Mana mungkin? Hanzia, tunggu saja. Hei nak, itu kamu Bibi cantik. Nak, lihat apa yang kubawa. Wow, ini semua untukku? Tentu saja, bekas botol minuman ini untukmu semua. Terima kasih, Bibi. Nak, uang ini untukmu juga. Ambillah. Enggak. Guruku bilang, jangan sembarangan terima uang. Sudah ada botol ini, aku juga sudah sangat senang. Masuk. Hei nak, Bibi duluan ya. Sampai jumpa Bibi cantik. Bibi cantik orang yang baik. Kumpulin banyak botol. Aku bisa hasilkan uang lebih banyak dan segera tinggalkan rumah ini. Kenapa sobek? Aku nggak apa-apa. Ayo ke mall. Kenapa kita kesini? Beli baju. Ada telepon. Kamu santai saja. Ini terlalu mahal. Pengganggu itu lagi. Kenapa aku ketemu kamu terus? Pelayan, kenapa kalian santai sekali saat pemulung masuk ke dalam sini?
Ada apa, Nona Silvi? Tadi kulihat dia pungut sampah. Bau sampahnya sangat melekat. Kataku tokomu jadi bau. Benarkah? Pemulung sampah tempat ini jelas bukan untukmu. Apa maksudmu? Apa kamu tahu semahal apa baju di sini harganya? Baju murahmu itu nggak sebanding dengan harga baju di sini. Dasar manusia sombong. Hah? Kamu mau beli baju? Di bawah jembatan ada. Harganya Rp10.000. Pergi saja sana. Kamu. Siapa yang berani suruh dia pergi? Seyan. Nyahlah. Aku sabar karena kamu dulu selamatkan aku. Kalau makin keterlaluan, aku nggak akan segan. Kukira Silvi sepenting itu. Ternyata cuma cari muka dan ditolak. Ketawain apa? Kukira model terkenal itu mempesona. Ternyata cuma segini saja. Henzia, kamu pikir kamu siapa? Pelakor busuk sekali. Apa ini sungguh lucu bagimu? Pelakor? Katakan lagi. Kuhancurkan reputasimu. Tapi kasihan. Pergilah. Ada ribut-ribut apa ini? Saat aku gak ada, hah? Pasean? Pegawai tokomu tadi bilang, Nona ini cuma layak pakai baju 10 ribuan. Oh, benar. Ini barang kami yang satunya seharga 10 ribu. Nona muda cantik dan anggun ini. Silahkan lihat-lihat dan pilih barang toko kami. Semuanya cuma 10 ribu. Setiap bajunya. Silakan. Kamu dipecat. Ayo pilih. Nona Zea, cobalah yang ini. Nona Zea, cobalah yang ini saja. Kenapa aku peduli padanya? Pasti karena Niko panggil dia mama setiap hari. Benar, pasti karena itu. Gimana? Bagus tidak? Biasa saja. Kurang ajar. Ansia, dasar rubah pelakor. Tunggu saja. Aku pernah jatuhin kamu. Aku bisa hancurin kamu lagi. I've got an appetite. Specific days get lonely. Not trying to start tonight. Cause a girl's gotta eat, yeah. I might be out of touch, but I won't take it slow. Don't need to talk too much. H money. Demamnya sudah turun. Hampir sembuh. Haus sekali. Mama ambilkan minum ya. Kenapa aku sebut diriku mamanya? Pasti karena Niko sangat imut.
tubuh dan otot dada ini. Jangan lihat sembarangan. Dia lagi apa sih? Apa dia pria yang gak punya moral ya? Kenapa tiba-tiba muncul? Lihat lalu pergi. Aku gak lihat. Suruh siapa gak pakai baju di rumah? Aku di rumah sendiri. Jadi terserah aku. Gimana? Mau pegang? Dasar mesum. 'Cause I'm not looking for forever, just tonight. Don't treat me like I'm fragile. Mama, kamu lagi apa? Niko, kamu sudah enakan? Berkat perawatan Mama, Niko hampir sembuh total. Mama, ini adalah untuk adik pengumpul botol bekas. Kumpulin botol, sangat menyedihkan. Beristirahatlah di rumah ya, Mama akan segera kembali. Apa aku bisa ketemu gadis itu lagi hari ini? Aku belum temukan botol belakangan ini. Semua karenamu, dasar bocah. Berhenti! Berhenti! Berapa usiamu? Kenapa kamu mengganggu anak-anak? Kamu siapa? Bukan urusanmu. Aku ibunya. Ini bukan urusanku. Membiarkan anakmu pungut sampah. Cih! Kamu juga gak berguna. Gak menghormati. Sama saja juga gak berguna. Nak, lihatlah, Bibi bawa apa? Kenapa? Apa ada yang sakit? Lalu kenapa? Apa kamu gak enak badan? Mama! Kalau saja putriku masih ada, pasti dia bijaksana dan juga cantik kan? Maaf, Bibi cantik. Bajumu jadi kotor. Gak masalah, baju bisa dicuci lagi. Lihatlah, satu tas botol ini untukmu. Terima kasih, Bibi. Terima kasih. Lihatlah, besok Bibi akan bekerja di gedung itu. Di sana ada banyak botol bekas. Nanti kamu temui Bibi ya, akan kubantu ambil, oke? Terima kasih, Bibi. Bibi pergi dulu ya. Di rumah ada adik kecil yang sedang sakit. Harus aku rawat. Tolong jaga dirimu baik-baik ya. Bibi duluan ya. Jadi anak Bibi cantik. Pasti sangat bahagia. Ini. Makan di sana. Dasar bocah nakal. Tuan muda, ada petunjuk tentang Nona. Apa? Di mana kakakku? Dulu, Nona dibuang sama ayah tirinya di dekat TK Langit. Bukannya itu sekolahku ya? Benar, Perintahkan orang lagi untuk selidiki semuanya. Cepat segera ditemukan. baik. Niko, makan lagi ya. Suasana hati Mama lagi baik. Apa terjadi sesuatu? Niko sudah sembuh. Hari ini Mama bantu anak kecil. Dan besok Mama bertemu CEO grup Hara. Semua bagus. Tentu saja membuat aku jadi senang. Mama sungguh mau bertemu CEO grup Hara ya? Tentu saja. CEO grup Hara itu dia jenius bisnis. Muda dan mapan. Tampan dan kaya. Dan dia orang yang sangat baik. Berkat dia, aku bisa masuk final. Kalau enggak, aku bahkan sudah kalah dari Sylvie. Jadi kamu suka CEO Hara atau enggak? Tentu saja suka. Tapi dia sangat misterius. Hampir gak ada yang melihat fotonya. Aku bahkan gak tahu dia seperti apa. Kamu gak tahu, banyak wanita kaya cantik yang berebut untuk mengandung anak darinya. Sudah dewasa, makan masih gak fokus. Mama, Papa dibandingkan si Ohara, kamu lebih suka siapa? Sudahlah, mana bisa papamu dibandingkan dengan si Ohara? Wajahnya saja masam. Aku seperti berhutang kepadanya 8 juta. Siapa yang suka dia? Aku kenyang. Lihatlah, aku benar kan?
Bibi cantik bilang untuk datang menemuinya di sini. Baiklah, kutunggu di pintu saja. Maaf, Bibi. Menjaga! Gimana pekerjaanmu sih? Hari ini produk baru Intan Hara akan dirilis. Kenapa bisa ada anak haram di sini? Kenapa belum diusir juga? Aku bukan anak haram. Aku heran, jalang mana yang melahirkan anak ini? Gak kubiarkan kamu ngomongin mama. Dasar sialan. Kamu cari mati ya? Silpi, lama gak bertemu. Ternyata masih suka mengganggu anak kecil. Hentikan itu. Model terkenal. Sungguh menjanjikan. Hansia, kamu lagi. Mari kita lihat apa insiden model terkenal menyerang anak kecil akan jadi trending topik hari ini juga. Hansia, tunggu saja. Konferensi hari ini akan tentukan hasil. Jangan minta ampun kepadaku. Silakan saja. Kamu gak apa-apa? Ayo, Bibi akan ambilkan botol untukmu. Nak, tunggu di sini ya. Kamu jangan lari. Setelah konferensi, Bibi akan ambilkan botolnya. Tunggu, Bibi. Jangan sampai gagal, mengerti? Tenang saja, idolaku. Semangat. Semuanya, ku ingati, perilisan perhiasan ini sangat penting. Kalau ada yang bikin kesalahan, kalian tanggung jawab. Paham? Saya nyatakan, acara peluncuran produk baru Intan Hara ke-10 resmi dibuka. Saya nyatakan, konferensi peluncuran produk baru Hara resmi dibuka. Hansia, mari kita lihat. Kurasa aku pernah ikut konferensi ini. Bahkan masuk final. Zea, kamu ngapain? Kamu akan ke panggung. Rokmu. Tenang saja, Pak. Aku bisa atasi. Atasi gimana? Gak apa-apa kamu kalah, tapi kamu rusak konferensinya. Tahu konsekuensinya? Konferensi ini dihadiri tokoh terkemuka dari berbagai bidang, termasuk CEO grup Hara. Hansia, tamatlah kamu. Kubilang aku tanggung jawab. Aku siap naik panggung. Tiap tahun cuma kontes kecantikan. Ini membosankan. Apa nggak ada ide baru? Tahun depan kalau masih begini, jangan cari aku buat jadi juri. Mari kita sambut Bintang Malam Merah. Aku memutuskan poin bonus terakhirnya, skor penuh. Bibi yang cantik ini sungguh luar biasa. Hei, aku suka gadis ini. Hah? Hei! Zea, siapa yang kasih keberanian? Ubah penampilan dan riasanku. Kamu pikir kamu pintar? Tahukah kamu berapa banyak orang yang sudah hancur? Kamu gak melihat reaksi dari penonton? Semua bagus kan? Maksudmu? Kita semua bercandaan. Kamu bertindak ceroboh. Kalau konferensi pers ini hancur, bisakah kamu tanggung jawab? Kenapa dia nggak bisa membayarnya? Itu kamu ya? Kamu dipecat. Bereskan barangmu dan pergi. Presiden? Ketahui posisi Siapa kamu. dia? Apakah dia presiden? Baik.
Ini bukan konferensi peluncuran produk baru Grup Hara. Jadi, dia presiden Grup Hara. Pasean. Dia benar-benar presiden Hara. Semalam aku bahkan berada di depannya dan mengatakan ingin kasih seorang bayi. Nilaimu sempurna. Aku akan mengantarmu. Tunggu sebentar. Bibi yang cantik. Aku sudah berjanji kepadanya. Setelah ini aku menemani dia untuk memulung. Mengambil botol? Pak Theo, kumpulkan semua botol di gedung ini. Kumpulkan semuanya. Iya. Begitu banyak botol bekas, kita akan dapatkan banyak uang. Uang ini banyak botol yang ditukar. Simpanlah. Bibi nggak perlu, simpan saja ya. Enggak, aku nggak bisa menerimanya. Sifat yang baik. Selamat tinggal, Bibi yang cantik. Selamat tinggal, Paman. Aku akan pulang. Kami akan mengantarmu. Nggak perlu. Aku kotor. Ini akan mengotori mobilmu. Nak, apa rumahmu jauh? Ini, ambil payungnya. Terima kasih banyak, Paman. Aku kotor. Gak boleh kotorin Bibi yang cantik dan Paman yang tampan. Aku akan membantunya. Apa yang kamu pikirkan? Gak ada. Terima kasih. Terima kasih? Ucapan terima kasih itu, apakah formalitas saja? Lalu apa yang kamu inginkan? Aku ingat kamu pernah mengatakan, kamu ingin kasih kepada Presiden Hara, melahirkan seekor monyet. Aku gak bilang begitu. Kamu jangan ngasal. Aku nggak tuli. Kamu jangan ambil serius. Mama, kenapa kamu sedih? Aku sudah lama gak melihatnya. Aku benar-benar ingin mengambil botol untuknya. Mama, siapa dia? Aku lupa menanyakan namanya. Cuma kali ini, saudari yang mengambil botol. Aku pikir dia sangat baik. Seimut kamu, Niko. Aku harus kenal dia kalau ada kesempatan. Besok akan ada kegiatan orang tua dan anak di sekolah. Orang tua diharuskan hadir. Kamu dan papa harus datang. Kegiatan orang tua dan anak? Bersama dia. Mama, tolong. Aku gak mau. Anak-anak lain bilang aku gak punya mama lagi. Tolong. Baiklah. Mama janji kepadamu. Mama, aku tahu kamu yang terbaik. Nenek akan kembali. Aku akan segera membantu papa dan juga mama. Tunggu sebentar. Presiden, ada petunjuk tentang Putri Nona Zea. Sepertinya terkait dengan Nona Sylvie. Baiklah, aku mengerti. Aku keluar sebentar. Dasar keterlaluan. Apa yang lebih penting daripada anaknya? Bukan anak haram, kan? Niko, Mama akan terus bersama kamu. Aku percaya padamu. Ayo pergi. Aku tanya sekali lagi. Putrinya Hanzea, anak siapa itu? Kasihan.
Kasihan, aku benar-benar cuma tahu dia hamil saat kuliah. Kasihan, lihat sifatnya yang gak setia. Biarkan Niko memanggilnya Mama. Jangan menyesatkan Niko. Kasihan. Satu, dua. Menang, hebat anak papa. Kasih aku ciuman. Niko, di mana papamu? Iya. Papanya ada urusan yang sangat penting. Siapa bilang aku pergi? Papa. Aku sudah datang. Ayo bermain. Oke, baiklah. Satu, Dua. satu, dua. Satu, dua. Satu, dua. Satu, dua. Satu, dua. Yeay. Mereka sangat bahagia. Ada banyak botol di sini. Ada begitu banyak botol di sini. Andai saja bisa kasih kepadaku. Dengan ini bisa dapat lebih banyak uang. Itu dia. Itu dia. Gadis kecil. Aneh. Sepertinya aku mendengar suara bibi yang cantik. Gadis kecil. Anak itu seharusnya ada di sini. Aku mengirimkan orang untuk mencari. Dia seharusnya gak jauh. Kamu orang yang sangat baik sekali. Begitukah wajahnya? Sangat jelek. Gak usah bicarakan itu. Ketemu. Aku akan membantu kamu menyalin kata-kata ini 5.000 saja. Baiklah, ini untukmu. Gadis kecil. Bibi yang cantik. Jadi itu caramu menghasilkan uang ya? Mereka mengerjakan tugas salin setiap hari. Aku membantu mereka menyalin kalau sedikit 5.000. Hebat. Ini anak dari bibi yang cantik ya. Dia terlihat baik. Dia membuatku merasa sangat ramah. Mungkinkah? Ada apa? Gak ada. Kamu cukup imut. Lakukan tes DNA. Kamu akan tahu sendiri. Kalau dilihat dari sudut pandang ini, mereka terlihat cukup mirip dari belakang. Cinta mama meluap. Sekarang ingin menjadi mama seseorang? Jangan katakan itu. Kalau mereka berdua itu adalah anakku, memiliki seorang putra dan putri, masih begitu imut sekali, aku pasti bahagia. Kalau kamu menyukainya, aku akan membawanya kembali untuk menjadi putrimu. Gimana itu mungkin? Orang tuanya gak akan setuju pastinya. Bisa membiarkan anak kamu keluar dan mengambil botol. Orang tua yang baik apa mereka? Gimana kalau kita adopsi saja? Boleh saja. Apa kamu punya uang? Kalau enggak, kamu akan memohon padaku. Nanti kalau anakku sudah pergi, kamu cari siapa? Mendingan kamu memohon padaku. Harapan yang sia-sia. Gadis kecil, siapa namamu? Namaku Nana. Nama apa ini? Tak heran dia minta keluar untuk mengambil botol. Bibi yang cantik, paman yang tampan, dan adik laki-laki Niko. Aku pulang dulu ya. Sampai jumpa besok. Uangnya sudah cukup. Aku harus melarikan diri malam ini. Nana.
Apa yang salah denganmu? Kenapa aku selalu bermimpi tentang Nana? Aku baik-baik saja. Mama ambil segelas air dulu ya. Tuan muda, hasil DNA sudah keluar. Dia jelas gadis kecil itu. Kirim laporannya ke sini segera. Baik. Minumlah. Ada apa? Kenapa kamu belum tidur? Kamu juga belum tidur? Aku bermimpi tentang putriku. Kamu mamah yang baik. Jangan khawatir, kita pasti akan menemukannya. Aku menemukan kakakku. Kakakku belum meninggal. Dia belum meninggal. Mama, aku menemukan kakakku. Kakakku belum meninggal. Kamu bilang apa? Nana putrimu, juga saudariku. Hah? Putriku, ternyata selalu ada di sampingku. Dia gak mati. Nana benar-benar putrimu. Enggak. Aku harus segera menemukannya. Aku ikut denganmu. Aku juga ikut. Berhenti! Siapa yang ingin mati? Gimana berani kamu masuk ke rumahku? Ha? Tangkap orang itu. Kamu! Kamu! Siapa kamu? Lepaskan! 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 Di mana putriku? Di mana putriku? Aku nggak tahu. Dari mana asal anak itu? Apapun dari kamu, ha? Nana, aku sedang membicarakan Nana. Jadi kamu bilang, kami membesarkannya karena kebaikan hati? Bertahun-tahun kami kasih makan dan minum dia. Masih melayaninya. Kamu masih menangkap kami? Maksudmu mengambil botol-botol bekas? Apa ini yang kamu bilang merawatnya dengan sangat baik? Tuan Xiao, gak ada orang di rumah. Mungkin dia melarikan diri melalui pintu belakang. Gak peduli gimana caranya. Temukan dia untukku. Baik. Bawa mereka ke dalam rumah. Aduh sakit. Putriku. Mama, kita pasti menemukannya. Tenang saja. Ayah, lebih baik pulang saja. Udara di kampung halamanku begitu segar. Oh tidak, lupakan saja. Kita makan dulu dan segera temukan Niko. Dia berani membawa wanita yang gak bertanggung jawab untuk pulang. Anak kecil, mau beli? Anak kecil, kamu... Kenapa anak ini terlihat begitu familiar sekali? Maaf, Nenek. Segera bawa dia ke rumah sakit ya. Ayo. Aduh. Aduh. Bagaimana keadaannya? Dari mana kamu menemukan anak ini? Dia penuh luka. Luka lama ditambah luka baru. Sepertinya dia mengalami penyiksaan jangka panjang. Apa? Lihatlah, pergelangan tangan terluka. Untungnya dikirim tepat waktu. Kalau enggak, akan ada komplikasi. Kalau kamu memiliki pertanyaan, panggil saja aku. Jangan pukul aku. Aku mohon padamu. Jangan pukul aku. Aku gak akan berani lagi. Anak yang malang. Dia seusia dengan cucuku. Halo Mama, aku akan bertemu lagi denganmu dalam 2 hari. Anak kecil yang lucu yang dibawa Niko pulang ke rumah. Dia meninggalkan Niko dan Ayolah, menipu Ma. kamu untuk mendapatkan uang.
Apa wanita seperti ini bisa diterima? Aku baru saja mengadopsi seorang gadis kecil. Aku nggak akan membutuhkanmu lagi. Apa kamu bilang? Mereka merekrut orang baru ya? Baiklah Mama, aku punya urusan selama 2 hari. Aku akan membawa Niko untuk menemuimu. Bertingkah. Siapa peduli kamu mau datang menemuiku atau tidak? Apa itu nenek? Nenekmu marah, kami nggak pergi menemuinya. Ayo masuk, ayo. Sayangku, aku akan bersenang-senang mengasuh cucu baruku. Nona Zea, kami sudah mengatakan segala yang perlu dikatakan. Aku sama sekali nggak berani menyembunyikannya. Lalu si brengsek Yoga menjual putrimu padaku seharga 2 juta. Hanzea, aku saudara papamu. Jangan lihat wajah biksu, lihat wajah Buddha. Benar. Kita kerabat, kita keluarga. Aku nggak punya kerabat seperti kalian. Bisakah kamu manggil mereka masuk? Tentu. Nona Zea, selamatkan hidupku. Ayo, selamatkan hidupku. Ayo. Ayo. Pasean, Putri Nona Zea, ada petunjuk terkait Sylvie. Ini semua dilakukan oleh Yoga. Teruskan. Iya. Gadis kecil, bagaimana kamu bisa bangun? Apa yang kamu lakukan? Dengan mengumpulkan botol, mengganti biaya pengobatan ke nenek. Nenek gak membutuhkan uang sedikit pun juga. Jaga kesehatan tubuhmu, itu gantinya. Anak kecil, siapa namamu? Bagaimana dengan orang tuamu? Aku gak tahu. Aku gak pernah melihat mereka sejak aku masih kecil. Bagaimana kamu terluka? Dipukul penjahat. Nenek, kamu orang yang sangat baik. Maukah kamu menerimaku? Aku bisa mencuci pakaian. Aku bisa menghasilkan lebih banyak uang saat aku dewasa nanti. Jangan menangis, cucuku. Bangunlah. Kedepannya, kamu akan menjadi cucuku. Niko sudah tidur? Kamu tenang saja. Aku sudah mengirim orang untuk mencari anakmu di seluruh kota. Hasilnya akan segera ada. Minumlah. Terima kasih. Kamu kenapa? Panas. Kamu punya waktu luang. Sebaiknya pergi melihat anakmu saja, anak di luar nikah. Orang yang baik. Dia juga tampan. Kalau karakternya baik, aku pasti akan sangat senang sekali. Apanya yang anak di luar nikah? Halo, Ma. Ada apa? Aku kasih tahu ya, anak nakal. Kamu gak usah datang lagi kemari. Aku sudah punya cucu sekarang. Kamu mau menjauh? Maka menjauhlah. Sekarang aku sudah punya cucu. Menjauhlah dariku. Ibuku sudah tua. Kadang-kadang, kamu tahu kan, sikap aneh. Jadi, dia bukan anak di luar nikah? Bukan, aku harus bangun lebih pagi untuk pelatihan besok. Aku akan menghadiri jamuan promosi beberapa hari ke depan. Aku sudah putuskan. Aku akan memenangkan kontes kecantikan. Lalu, membuat seluruh kota untuk membantu mencari anakku. Anak nakal. Cuma mengikuti wanita saja. Main-main saja kamu ya. Aku akan membuat akun lain. Ayo. Kamu sedang apa, nak? Bukannya aku suruh kamu istirahat ya? Nenek, aku gak bisa tinggal dan makan gratis. Aku juga harus bekerja. Kamu jangan simpan barang gak berguna. Cuci baju sebelum kamu makan. Awas saja kalau gak bersih. Jangan tinggal di sini lagi. Anak kecil, berapa banyak penderitaanmu. Aku adalah nenekmu. Gak akan terjadi lagi sekarang. Kemarilah, anak yang begitu manis.
Kenapa nggak dihargai sama sekali? Nah, gak peduli siapa namamu sebelumnya. Nama kamu adalah Yohana. Yohana, cucu nenek. Yohana? Yohana? Yohana, dokter bilang tangan kamu akan diobati 2 hari lagi. Hari ini nenek mau ajak kamu pergi beli makanan yang enak. Nenek, apa makanan di sini mahal? Gak ada kata mahal di kamusku. Para peserta jamuan promosi, asalkan bisa membuat para sponsor kagum. Aku mendapatkan nilai tambah. Aku penasaran, apa CEO Grup Hara sudah tiba? 다시 너를 볼 수 있을까? 다시 스쳐지는 것뿐이 운명 앞에 서 있어. 잊지 못할 꿈이었을까? Sosok yang di belakang tadi seperti sangat gak asing. Gimana bisa sekelompok penggemar vulgar ikut dalam kompetisi seperti ini? Yohana, kita beli makanan yang sangat enak. Bu Zea, sebelumnya Pasean menelpon untuk mengundangmu. Kamu pasti sangat akrab dengannya. Beberapa pertemuan. Itu pasti kenalan lama. Kedepannya, kita akan sering bertemu. Ayo, bersulang denganku. Bu Zea, aku menghabiskannya. Ini makan yang banyak ya. Nenek juga makan. Bersulang. Bu Zea? Bu Zea, ada apa? Mau kemana? Pak, dia minum terlalu banyak. Dia butuh Oh istirahat. iya. Ayo Bu Istirahatlah. Zea. Kalian. Nenek, aku mau ke toilet. Baiklah, nenek akan temani kamu. Tangkap dia! Jangan biarkan dia pergi! Hei, kembalilah! Hei! Ayo kembali! Ayo sini! Jangan takut. Ayo kemari! Hei, lepaskan! Kamu ke sini! Kamu gak apa-apa? Jangan lihat itu, Yohana. Sekelompok orang tidak baik mengotori matamu saja. Zea, kamu kenapa? Jangan pergi. Tolong aku. Anakku, lihat kontes kecantikan yang kamu adakan. Berantakan sekali. Suasana malam ini sangat kacau. Mereka berpelukan di depan umum. Memalukan sekali. Cepat, putar arah menuju Hotel Hilton. Ternyata dia kekasihmu. Maafkan aku. Maaf. Bibi cantik. Bibi cantik. Yohana, kamu bilang apa? Aku baru saja melihat Bibi cantik. Yohana, kamu gak bisa menilai orang dari penampilannya. Penampilan cantik bukan berarti hatinya baik. Kita jangan tertipu dengan penampilannya. Mengerti, Nenek? Apa aku salah lihat ya? Tunggu, serahkan saja Bu Zia pada kami. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Apa ini? Rencananya Niko? Oh bukan. Tuan Niko bilang, semua ini jelas perbuatan Pak Wana dan para pengikutnya. Terus kenapa kalian gak menghentikannya? Gimana caranya menangkap mereka? Hah? Pak Wira kelihatan marah.
Oh, kamu suka wanita itu ya kan? Sepertinya iya. Oh, Niko memintaku menyampaikan pesan. Pawira, kalau kamu suka mamaku, kejarlah dia. Aku gak keberatan punya banyak papa. Brengsek. Akan kupertimbangkan. Ma, Kamu sedang apa? aku mau cari orang. Nanti kita bicara lagi. Ayah, setiap kali bertemu, kamu selalu terburu-buru. Nanti kita bicara lagi. Aku ikut senang. Anak nakal, jangan panggil aku ibumu lagi. Oh iya, halo Kak. Kamu... Paman yang tadi sepertinya nggak asing. Siapa dia? Siapa lagi kalau bukan? Kita lanjut makan. Abaikan saja anak gak berbakti itu. Ayo. Halo, kamu di mana? Sekarang mama sedang sakit. Antara hidup dan juga mati. Dia kenapa? Kamu sangat panik ya? Kamu suka mama ya? Niko, di mana mama sekarang? Aku sedang bawa mama pulang. Kalau mau mama selamat, kamu cepat pulang ke rumah ya. Niko, mana mama kamu? Mama ada di kamar. Dokter bilang sedang menunggumu untuk mengobatinya. Menungguku datang? Saat ini musim kawin para binatang. Apa yang kamu masukkan? Tenanglah, gak apa-apa. Tentu saja membuat kamu jadi senang. Hanzia, akulah pemenangnya. Dan kamu, wanita rendahan yang bisa tidur dengan siapa saja. Sudah bangun? Aku sudah menyiapkan sarapan. Kemarin malam, Tenanglah, aku akan bertanggung jawab. aku sepertinya ingat kejadian 7 tahun lalu. Aku sepertinya ingat kejadian 7 tahun yang lalu. Kejadian apa? 7 tahun yang lalu, aku berpartisipasi dalam pemilihan model. Sylvie kasih aku obat perangsang. Lalu, aku gak ingat lagi. Ada beberapa hal. Gak perlu diingat kalau gak ingat. Sekarang yang harus kamu lakukan, istirahatlah. Tuan Niko, kejahatan mereka selama bertahun-tahun sudah tersebar. Pak Wana dan Pak Zek, beberapa dari mereka sahamnya anjlok. Sesuai dengan perintahmu, kita bertindak duluan. Saat ini naik lebih dari 500 juta. Kita gunakan lagi uang ini untuk mengakuisisi perusahaan-perusahaan. Baik, Berani menyakiti mamaku. Aset mereka, anggap saja sebagai hadiah untuk mama. Pak Sean, aku sungguh gak bermaksud. Aku sungguh gak tahu. Dia adalah kekasihmu. Andai aku tahu dia kekasihmu, dikasih 10 keberanian pun, aku gak akan berani sentuh dia. Itu dia. Wanita itu membuatku gila. Dia yang menyuruhku menaruh obatnya. Itu bukan aku, Pak. Itu semuanya ulah Sylvie. Sylvie? Cari bukti semua kejahatannya. Orang seperti mereka pasti melakukan banyak kejahatan. Tinggallah kalian di penjara. Jangan lepaskan mereka. Pasien, Pak Sean, tolong aku bebaskan mohon. aku. Pak Sean, Pak Sean, Pak Sean, aku mohon, Pak Sean. Sylvie? Setelah Nona Zia istirahat 2 hari, kondisinya sudah oke. Terima kasih dokter. Kamu kenapa? Hari ini aku ada janji dengan pihak rumah sakit. Ibuku akan segera dioperasi. Jangan khawatir, pihak rumah sakit pasti melakukan yang terbaik mengenai anakmu. Aku kirim orang untuk mencarinya.
Ma, operasinya sangat cepat. Setelah kamu masuk langsung tidur ya. Lihat wanita itu, bukannya dia orang gila ya? Yang 7 tahun lalu. Benar-benar, itu dia. Ngapain dia kesini ya? Ayo kita makan hotpot ayam ya. Ada orang pingsan. Cepat hubungi pihak keluarganya. Teruslah mencari. Kamu harus temukan anak itu. Segera. Baik, Pak Sean. Halo? Halo Pak Sean, Nona Zea pingsan. Apa? Aku segera ke sana. Yohada, nenek mau ke toilet dulu ya. Tunggu nenek kembali. Lukas, tunggu sebentar ya. Baik. Anak nakal. Mama? Akhirnya kamu datang menemuiku. Kenapa di sini? Sean, kenapa bisa tahu aku ada di sini? Kamu pasti mau lihat cucu perempuanku kan? Aku masih banyak urusan. Kita bicarakan lagi nanti. Jangan ke rumah sakit kalau sehat ya. Dasar anak nakal! Berhenti di sana! Ayah, aku nggak tahu wanita mana yang sudah merayu anakku. Jangan sampai aku tahu siapa orangnya. Tuan Niko, semua aset sudah diakuisisi dan selesai sesuai rencana. Kapan saja bisa langsung dikasih untuk Bu Zea. Prioritas utamaku, itu mamaku. Ketika kamu punya kekasih, kamu melupakan ibumu. Cucuku, kamu akhirnya datang menemui nenekmu. Kenapa ada di sini? Kenapa aku nggak boleh di sini? Sebaliknya, kenapa kamu ada di sini juga? Kamu harus tahu, nenek membawa kakak kamu untuk periksa. Ayo lihat kakakmu. Kakakku? Jangan bilang kamu di sini bukan mau melihat kakakmu. Di mana kakakku? Di dalam. Di dalam. Kamu kenapa lari? Nenek bisa pilih 10 cucu perempuan, tapi mamaku cuma 1. Menjengkelkan sekali. Jangan panggil aku nenek lagi. Aku gak punya cucu seperti kamu. Anak gak berbakti. Cucu juga sama. Cih, membuatku kesal saja. Bibi, Sylvie, kenapa kamu di sini? Aku dengan Bibi sudah kembali. Aku mau menemui Bibi di rumah. Pelayan bilang, Bibi ada di rumah sakit. Gak ada satupun wanita yang bisa dipercaya. Wanita sialan, merepotkan sekali. Aku bawakan beberapa buah untukmu. Merepotkan sekali. Sylvie, aku tahu kamu menyukai anakku. Sebelumnya, aku sudah menghentikanmu karena mau tes kamu. Bibi, pergilah. Sean ada di rumah sakit. Lihat dia. Baiklah. Terima kasih, Bibi. Aku mau lihat Sean dulu. Kedua wanita itu gak ada yang benar sama sekali. Biarkan mereka berkelahi. Nenek sedang melihat apa? Wanita jahat lagi. Kamu layak menjadi cucuku. Penglihatanmu sangat akurat. Dia memang wanita jahat. Tubuh cucumu sudah pulih dengan baik. Luka di tangannya sudah hampir sembuh. Minggu depan, periksa kembali. Semuanya akan baik-baik saja. Terima kasih, Kakek Lukas. Anak baik. Ambillah buah ini yang di bawah ini untukmu. Terima kasih. Wanita itu sangat manis ya, juga sangat cantik. Kenapa dia bisa gila? Aku dengar dia melahirkan 2 anak. Semuanya meninggal. Anakku. Anakku. Nona Zea sudah bangun? Mama! Sudah baik kan? Itu, aku ingat beberapa hal. Aku punya 2 anak. Dia harus istirahat yang cukup. Terima kasih dokter. Aku lapar. Baiklah, aku beli dulu makanan.
aku akan belikan buah-buahan. Suami dan anakmu sangat baik ya. Papa, tunggu aku. Hmm? Ah. Papa, tunggu aku. Kalian berdua anak nakal. Sekarang aku cuma sayang cucu perempuanku. Menolak kalian berdua. Ma, kita masih ada urusan lain. Nanti bicara lagi ya. Nenek, kita akan kembali lagi. Ya kalian. Kalian. Astaga. Sia-sia membesarkan anak dan cucu. Sangat menjengkelkan. Untung saja aku punya Yohana yang manis. Dua anak nakal itu sudah dipengaruhi sama wanita itu. Aku mau lihat seperti apa dia. Kalau aku nggak salah ingat, perawat itu bilang aku punya dua anak. Operasi ibu seharusnya sudah selesai. Aku mau melihatnya. Ini ruangan yang tadi dokter bilang. Ayo. 내 맘에 깊이 가득 차보니 공허한 세상 나를 구해줘 I wanna recess, I wanna recess, I wanna recess. Ayo, bukan yang ini. Itu salah. Salah ruangan lagi. Yohana, di sini. Kasurnya masih hangat. Dia baru saja pergi. Bibi! Jangan takut pada wanita jahat itu ya. Bibi, aku nggak menemukan Sean. Apa Bibi melihatnya? Sekalipun aku kasih dia kesempatan, semuanya sia-sia. Aku melihatnya. Baru saja pergi ke sana mengejar wanita sialan. Dasar anak nakal. Dia selalu mengabaikan teleponku. Semua ini salah wanita itu. Wanita sialan. Itu pasti Hanzia. Bibi, serahkan semuanya kepadaku. Aku akan kasih dia pelajaran. Anak baik. Bagaimana aku berterima kasih kepadamu? Bibi, sudah seharusnya aku lakukan. Aku akan kasih dia pelajaran sekarang juga. Hanzia, beraninya kamu menggoda Sean. Bagus, selama Bibi membencimu, kamu akan mati. Jangan sampai aku menangkapmu. Sialan, biarkan anjing saling menggigit. Yohana lapar? Ayo kita makan. Dokter, bagaimana? Operasinya berjalan lancar. Dia harus istirahat sekarang. Antar ibumu ke kamarnya dulu. Terima kasih dokter. Mah, gak apa-apa. Gak apa-apa. Benarkah? Iya, ke sini arahnya. Ma, dokter bilang operasinya berjalan lancar. Kamu harus istirahat dulu. Aku mau menemui Niko dulu ya. Dia belikan aku makanan. Aku takut dia mencariku. Pergilah. Pak Sean! Seseorang melihatnya. Anak itu ada di rumah sakit ini. Ada di sini. Tutup semua akses. Cari yang benar. Baik. Aku akan segera menemukan kakakmu. Ayo. Ayo, pasien bilang cepat. Tutup semua akses rumah sakit. Kita harus menemukan anak itu. Baik. Kabarnya anak kamu ada di rumah sakit ini. Apa? Dia ada di sini. Dia ada di sini. Baguslah. Hai, cepat cari dia. Istirahat saja. Papa dan aku yang cari. Tenang saja, semua pintu rumah sakit sudah ditutup. Kita pasti menemukannya. Baiklah, ayo kita berpencar. Niko, kamu cari ke area rawat jalan ya. Sean, kamu cari di area rawat inap. Siap, Mama. Pergi ke sana. Oke. Nika?
Niko, apa kamu lihat papamu tidak? Ngapain dia ada di sini? Jangan sampai dia mengganggu pencarianku. Bibi Silpi, kamu mau mengejar papaku ya? Tapi kamu gak bawa apapun juga. Seenggaknya bawakan dia bunga mawar. Niko benar, aku mau beli dulu sekarang ya. Mau jadi mamaku ya? Mimpi saja. Akhirnya aku akan menemukan anakku. Setelah makan malam, kamu mau pergi kemana? Aku mau baca buku. Nenek ajak kamu baca buku ya. Maaf, aku sedang buru-buru. Apa-apaan itu? Kasar sekali dia. Ayo, Yohana. Apa itu? Anakku? Halo, sepertinya aku melihat anakku. Dia pergi menuju lift. Kalian tolong jaga pintu masuk lift. Aku sudah di dekat lift. Kita pasti akan menemukannya. Yohana, sesudah baca buku, kamu mau ngapain lagi? Anak nakal! Anak nakal! Kejutan! Sian, aku bawakan kamu bunga. Ayo pergi dan hiraukan dia. Aku gak punya waktu denganmu. Sian! Anak muda zaman sekarang sangat berantakan. Tuan, telepon. Halo Niko, sepertinya aku melihat kakakmu. Dia memakai gaun pink. Mama tenang saja, rumah sakitnya sudah ditutup total. Dia nggak akan bisa kabur. Pelan-pelan saja, pasti ketemu. Baiklah, Mama yakin pasti ketemu. Kalian di sini saja. Ayo, ikut ke atas. Baik. Baik. Kalian berdua, berhenti. Mau ngapain kalian? Dasar bodoh, ini nyonya besar, mau cari masalah. Nyonya, silakan lewat. Tapi adik itu mirip banget sama yang ada di foto ini. Kamu salah lihat, nyonya besar yang bawa anak itu. CEO sudah cari di seluruh kota. Bukannya itu cuma cari masalah. Pikir pakai logika. Oh, iya juga ya. Apa putriku sudah ketemu? Belum. Gimana di sana? Nggak ada. Tuan muda, ada yang mencurigakan di gerbang. Kita kejar. Baik. Nana, kita makan ayam dulu ya. Nenek bakal ajak kamu ketemu sama adikmu. Itu muncul dia. Nenek, aku mau pipis dulu ya. Pelan-pelan. Peralatan rumah sakit lagi diperbarui. Gak ada petunjuk apapun. Tapi tenang saja. Akan ku cari ke seluruh kota. Pasti akan ketemu. Terima kasih. Mama, nenek juga ada yang jagain. Mama tenang saja. Ayo. Gak perlu khawatir. Nenek! Mama.
Kalian berdua gara-gara wanita ini sampai cuekin nenek. Nenek, aku kangen banget sama nenek. Dasar anak nakal. Gak usah pura-pura merayu. Aku tahu aku salah. Ini bantalnya siapa? Kecil banget. Halo Bibi. Gak usah menyapa. Ma, Kamu Hanzea kan? Iya, hari ini kamu sudah bikin anak dan cucuku jadi kayak pelayan. Seharian ini mereka mengabaikanku. Apa Bibi lagi cemburu ya? Bibi, aku harus berterima kasih. Buat apa? Karena sudah mendidik mereka hingga bisa jadi sehebat ini. Mereka membantu aku mencari putriku. Shh. Buat Bibi. Gak usah pura-pura menjilat. Orangnya sih lumayan. Bicaranya sangat manis. Pantas saja mereka jadi kepelet sampai melupakan neneknya. Mama, jangan begitu dong. Bibi cantik. Bibi cantik. Anakku. Akhirnya ketemu juga. Bibi cantik, jangan menangis. Nana, aku ini adalah ibumu. Nana, sini sama nenek. Nana itu cucu kesayanganku. Kenapa bisa dia jadi anakmu? Bibi, dia benar-benar anakku. Kalaupun benar, kenapa ditelantarkan? Pantaskah kamu jadi ibu? Ma, bukan begitu ceritanya. Kalau kamu ibunya, kemana kamu selama ini? Waktu dia pingsan di jalanan, sampai dia tertidur. Kenapa? Terus saja kamu berakting. Ma, jangan bicara begitu. Kalau begitu, gak usah melahirkan. Mama sudah kelewatan. Nenek bisa melihat kamu menyukainya. Apapun yang terjadi, nenek selalu di pihakmu. Pergilah, kalau mau tahu jawabannya, carilah sendiri. Nenek, gak pernah sebaik itu sama aku. Apa kamu semanis Nana? Nenek tanya, apa kamu sama Nana benar-benar adik kakak? Gimana keadaannya? Ocean, Nona Zea cuma pingsan karena shock saja. Tenang saja, sebentar lagi juga sadar. Baik, terima kasih. Ayah, jangan ambil anakku. Lepasin! Lepasin nggak? Anakku, kembalikan padaku. Iya! Jangan. Halo kak, serahkan padaku. Aku tahu gunanya dia. Kamu gak apa-apa? Di mana anakku? Anakku ada di mana? Aku di sini. Anakku. Mama akhirnya menemukanmu. Bagaimana sakitmu? Gimana sakitmu? Nenek sudah bawa ke rumah sakit. Kamu beneran mamaku? Terus kenapa kamu gak mau sama aku? Dokter bilang mama kena penyakit amnesia. Dia nggak boleh kena shock. Biar dia pulih pelan-pelan, Nenek. Terus kalau amnesianya gak sembuh-sembuh, bagaimana? Aku bakal temani mama terus. Apa yang mama bilang itu benar. Mama selalu menginginkanmu. Gak apa-apa, Mama. Aku percaya, Mama.
Anakku. Nana sebenarnya anak siapa? Apa Zea punya mantan? Sudah saling kenal ya. Bibi, aku mengucapkan terima kasih. Semua berkat bantuan Bibi. Tenang saja, sudah seharusnya. Tapi kamu sebagai ibunya, bagaimana cara merawat Nana? Bibi, nanti kalau aku menang kontes, aku pasti bisa untuk membesarkan Nana. Apa kamu bisa menang? Aku percaya diri. Kalaupun gak menang, seenggaknya aku bisa terkenal. Lalu mudah untuk mencari uang. Punya percaya diri itu bagus. Nah, sebelum kamu jadi juara, biar Nana tinggal di sini dengan Bibi terlebih dahulu. Bibi, kenapa nggak sama aku saja? Mama tinggal di sini saja. Aku yakin Mama pasti bisa juara. Mama tinggal di sini saja ya. Mama pasti bisa. Tinggallah di sini. Fokus buat lomba. Ngapain lihat-lihat aku, ha? Banyak kamar yang kosong. Terima kasih, Bibi. Dua minggu lagi, ibu sudah boleh pulang. Terima kasih, dokter. Istirahatlah. Ma? Nenek! Nenek! Siapa mereka? Siapa mereka? Ma, aku menemukan putriku. Namanya Yohana. Kalau ini anak angkatku. Namanya Niko. Halo, Nenek. Ya. Halo, Nenek. Halo. Ma, aku mau tanya sesuatu. Apa Mama tahu siapa ayahnya Nana? Aku ingat. Oh, dasar wanita sial. Susah payah aku mencarimu. Yoga, kamu. Gak nyangka kamu punya uang juga buat berobat di rumah sakit mahal ini, ya? Yoga, berani kamu kesini? Diam! Aku tanya, kamu yang masukin kakakku ke penjara? Hah? Aku bunuh kamu! Jangan ganggu mamaku! Hah? Ternyata kalian, sampai anak kecil ini, juga bersamamu. Yoga, kamu yang memisahkan kami berdua. Aku belum membahasmu, malah kamu yang datang ke sini sendirian. Balasan katamu? Aku cuma menyesal gak menghabisi kalian. Dengar ya kalian, katanya ada uang berobat. Kalau gak kasih aku 5 miliar, aku jual 2 anak ini. Hentikan. Hayah. Lepasin aku. Bawa dia keluar. Baik. Lepasin aku. Bawa dia keluar. Baik. Lepasin aku. Aku mau cari tahu kebenarannya. Lepasin aku. Tenang saja. Aku akan bantu kamu. Urus dulu ibumu. Mama gak apa-apa kan? Zea, ibu sudah minta maaf. Sudah kasih kamu ayah tiri seperti itu. Tadi kamu tanya, siapa ayahnya Nana sebenarnya? Ibu lupa, tapi ibu tahu dia orang yang sangat kaya. Karena 6 tahun lalu, Yoga waktu itu tiba-tiba punya uang miliaran buat bayar hutang. 6 tahun lalu? Apa itu aku? Niko, kasih tahu Papa. Nana beneran anak Papa? Papa baru sadar sekarang ya. Nenek saja sudah tahu dari tadi. Papa ini CEO. Hah? Dia beneran putriku? Ternyata mereka kembar. Nana, ternyata kamu imut sekali. Dasar. Gawat Pak, Yoga kabur. Cepat, kejar dia. Sekarang kamu tahu kan kenapa Papa manja banget sama kamu. Ternyata aku beneran anaknya. Papa sama Mama dan juga kakakmu. Tentu saja, Mama kan masih belum sembuh. Jangan kasih tahu dulu ya. Adik, kakak yakin aku bakal sepertimu. Selalu bersama Mama. Kalian lagi bahas apa? Niko, jangan ajari kakakmu yang aneh-aneh ya. Mama, aku mau dengerin cerita. Bacain kami cerita dong. Baiklah, Mama cerita ya. Tapi kalian harus tidur. Niko sayang banget sama Nana. Kalau sampai dia tahu ayahnya punya anak haram di luar, apa dia bisa terima semuanya?
Memang benar, mereka itu anakku. Putriku cantik, putraku ganteng. Semuanya luar biasa. Mereka sudah tidur, jangan dibangunkan. Gak bisa. Takut kenapa? Bukannya aku bilang, aku akan tanggung jawab. Gak bisa. Aku bisa kok. Bukan itu maksudnya. Maksudku, kamu pria brengsek. Aku, pria brengsek, Bukannya kamu punya anak haram di luar sana? anak haram. Aku nggak punya. Kamu masih mau mengelak? Aku sudah lihat tes DNA-nya. Tes DNA itu ya. Ini kan yang kamu maksud? Ini punyaku dan Niko. Serius? Sudah percaya? Silpi? Hah, ternyata ada bocah tengik ini juga. Hei Silpi, tolong jaga omonganmu. Kamu belum lepasin Niko juga ya? Sekarang malah nambahin orangnya. Niko, jangan tertipu sama dia. Wanita ini dan ayahnya itu penjudi. Di kampus saja, dia punya selingkuhan. Lihat saja dia, cuma gelandangan. Tiap hari memulung saja kerjaannya. Cepat sini, jangan sampai tertular sama mereka. Hah? Kenapa diam saja? Cepat lempar dia dan anaknya keluar dari sini. Memangnya aku takut? Kamu gila! Berani kamu menamparku! Hanzia, aku bakal balas kamu! Sylvie, aku peringatkan sekali lagi. Keluar dari sini. Sean, dia yang duluan mukul. Pergi. Hanzia, awas saja kamu. Di final akan aku hancurin kamu. Apa tuan muda? Awasi Sylvie. Baik. Kamu gak apa-apa? Yoga, akhirnya kamu menelponku kembali. Aku lagi sembunyi karena hutangku. Bilang saja, kenapa nyari aku? Hah? Pas final nanti, aku mau jatuhin Hanzia. Sama seperti 7 tahun lalu. Aku mau dia lenyap selamanya. Tuan muda, Sylvie ingin mencelakai Nona. Mama, aku yakin Mama pasti menang. Mama yang paling cantik di sini. Mama pasti menang. Mama pasti akan jadi pemenangnya. Mama siap-siap dulu ya. Semangat. Semangat. Ayo semangat. Mama semangat ya. Gawat, finalnya mau mulai. Sekarang akan diumumkan hasil finalnya. Kontes Duta Kecantikan Hira yang ketiga. Juara umumnya adalah Sylvie. Pemenangnya Sylvie. Hebat sekali. Sylvie, aku datang. Kali ini aku nggak sendirian. Kali ini akan aku ambil apa yang harusnya menjadi milikku. Aku sudah ingat semuanya. Sylvie. Nona Zia, kamu terlihat sangat cantik sekali hari ini. Sepertinya kamu yang akan jadi pemenangnya. Terima kasih.
Zea, aku datang menemuimu. Oh, setan! Ai, coba lihat. Aku cantik gak? Oh. Ah. Tuan muda, rencana Sylvie sudah pasti. Dia bayar 5 miliar kepada Yoga buat nyulik Nyonya. Dia mau Nyonya gagal mengikuti final ini. Dia juga menyuruh Yoga menghabisi Nyonya. Tapi sekarang aman kan? Pasti aman lah. Mama, aku pengen Mama sedikit berakting. Baiklah, Niko, Mama menurut saja. Iya. Sylvie, kenapa baru datang? Sabar sedikit, nanti aku kasih kamu uangnya. Kenapa kepalamu? Habis dipukul penagih hutang. Pantes saja kamu panik. Henzia, gak menyangka kan? Kamu ada di tanganku lagi. Sylvie, licik sekali kamu. Kenapa baru tahu? Ini kan bukan pertama kalinya. Ah iya lupa, kamu kan amnesia. Kasihan, benar-benar kasihan. Jadi 7 tahun lalu, itu juga ulahmu? Kamu yang sudah kasih obatnya? Kamu juga yang gagalin aku ke final? Kamu mau menghancurkanku kan? Semuanya itu ulah kamu kan? Benar, semuanya aku. Aku gak menjatuhkanmu sepenuhnya kemari. Kali ini berbeda. Hari ini, kamu akan kulenyapkan dari dunia ini. Kamu, diam! Aku cuma mau kamu lihat. Sekali lagi, gimana kamu gagal ikut final lagi. Oh ya? Sean! Mama, kamu gak apa-apa. Aku gak apa-apa. Apa sakit? Aku gak apa-apa. Sini. Waktu kamu kasih obat ke mamaku, apa papaku juga kamu kasih? Aku nggak tahu. Apa maksudmu? Kamu mau tidur dengan papaku? Jangan kira. Aku nggak tahu niat busukmu itu. Niko, bukan begitu. Benar. Itu benar. Aku tahu segalanya. Termasuk 7 tahun lalu. Juga soal kecelakaan Sean yang diselamatkan Sylvie. Aku tahu segalanya. Lepaskan aku. Akan kuceritakan semuanya. Diam kamu! Diam kamu! Dasar wanita sialan, sukanya bikin susah. Karena kamu aku jadi ada di sini. Sean, 7 tahun lalu, Sylvie ini demi mendekati keluargamu, dia menyuruhku mencelakaimu. Terus dia menolongmu buat dapatin hatimu. Tapi gak sangka ibumu gak setuju. Dan kamu pun cuma berterima kasih. Gak ada perasaan lain. Jadi begitu. Pantas saja aku merasa insiden itu terasa janggal. Bukan begitu, Sean. Tolong jangan dengerin dia. Dia sudah berbohong. Diam kamu! Sean, apa yang kubilang itu benar. Sylvie gagal dengan rencana pertamanya dan dia pura-pura hamil demi menikahimu. Dia pun merancang rencana itu. Sebelum final, dia kasih obat ke kamu dan Zea biar bisa jatuhkan Zea sekaligus tidur denganmu. Beraninya kamu mau fitnahku. Diam saja kamu! Tapi ada kejadian gak terduga. Aku melihatmu salah masuk ke kamar Zea. Jadi aku langsung memutuskan biar Zea yang berhubungan denganmu. Tapi penagih hutang terus mengejarku. Aku sudah gak punya jalan keluar lain. Terpaksa, aku memanfaatkan identitas Zea dan pakai anak itu untuk memerasmu. Kamu yang menghancurkan rencanaku semuanya. Kamu itu! Daripada masuk keluarga Sean, mending anakku saja. Daripada kamu yang brengsek itu, ha? Gak mungkin. Ini salah. Ini semua salah. Sean masuk kamarnya Hansia. Itu artinya... Itu benar. Niko dan Nana adalah anakku dengan Hansia. Kamu susah payah mencelakai orang lain. Malah menguntungkan mamaku. Kenapa bisa begini? Mustahil. Kenapa bisa begini? Mustahil. Hei, apa Sean? Aku benar kan? Semua sudah kukatakan. Kamu orangnya baik. Tolong lepasin aku ya. Lepasin? Waktu Zea hamil, kamu ngapain? Coba bilang. Aku... Bukan begitu.
dengerin dulu. Kamu culik Niko dari rumah sakit, memeras Sean 1 miliar, dan merebut Nana dariku sampai hampir dia mati. Cuma demi uang saja, kamu menjualnya ke kakakmu. Dia bahkan disiksa sedari kecil. Selama ada aku, semuanya akan selesai. Kamu mencuri uangku hanya untuk demi berjudi. Kamu pakai identitas ibu buat pinjaman. Hampir mencelakaiku dan juga ibuku. Bukan begitu. Anakku, ini salah paham. Kamu bukan ayah kandungku. Tangkap mereka. Baik. Seret mereka dan bawa barang buktinya. Lepaskan. Habiskan sisa hidup kalian. Selamanya di penjara. Aku mau ke panggung. Semangat ya. Sekarang akan diumumkan Duta Kontes Kecantikan Hira ke-10. Juaranya adalah Zea Agra. Syukurlah. Sekali ya. Hebat. Bagus sekali. Cantik sekali. Anzea, aku mau bilang, aku mencintaimu. Aku rela mengabdikan diriku, menjagamu, melindungimu dalam suka maupun duka. Maukah kamu menikahiku? Aku mau. Selamat ya. Bagus sekali. Bagus sekali. Romantis sekali. Romantis sekali. Iya benar. Selamat. Selamat ya. Hebat. Selamat. Yeay.